Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat beraktivitas, salam sehat. Hai anak-anak, apa kabar? Bapak berharap kalian sehat selalu dan mengikuti pembelajaran hari ini dengan ceria. Setelah tadi kalian mengisi absen melalui Google Form di grup WhatsApp, jangan lupa sebelum belajar berdoa terlebih dahulu dengan membaca surat-surat hafalan, surat Al-Fil, surat Al-Humazah, dan surat Al-Asr. Juga doa-doa. Doa keluar rumah, doa masuk rumah, dan doa naik kendaraan. Bahasa Indonesia KD 3.5 dan 4.5. Penilaian pengetahuan dan penilaian keterampilan. Materi perawatan hewan menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif. Buka buku tema 2 halaman 166 sampai halaman 167. Ayo mengamati. Cara merawat kelinci. Siti dan Lani senang sekali bermain di rumah Dayu. Mereka senang bermain dengan kelinci peliharaan Dayu. Teman-teman Dayu ingin tahu cara merawat kelinci. Memelihara kelinci cukup mudah untuk dilakukan. Bacalah petunjuk merawat kelinci berikut ini. Pertama, memilih kelinci yang berumur cukup untuk dipelihara. Biasanya berumur sekitar 2 bulan. Kedua, siapkan kandang untuk tempat tinggal kelinci. Ketiga, kandang kelinci sebaiknya dibuat sesuai ukuran badan kelinci. Keempat, bahan kandang sebaiknya terbuat dari kayu. Kelima, kandang diberi alas jerami agar mudah dibersihkan. Keenam, cuci tangan dengan sabun setelah membersihkan kandang. Ketujuh, jaga kandang agar tidak lembab atau basah. Kedelapan, sediakan air minum dalam wadah. Ganti minum kelinci setiap hari. Kesembilan, beri makan dan minum secara rutin. Kesepuluh, mandikan kelinci jika badannya kotor sekali. Ke-11, pergunakan air hangat untuk memandikan kelinci. Disarikan dari berbagai sumber. Jawablah pertanyaan sesuai teks petunjuk perawatan kelinci yang telah kamu baca. Soal pertama, apa bahan yang paling baik digunakan untuk membuat kandang kelinci? Kerjakan di buku tugas ya. Tetap semangat dan ceria. Kalian pasti bisa. Kayu, bahan yang paling baik untuk membuat kandang kelinci. Soal kedua,
apa jenis alas yang harus ada pada kandang supaya mudah dibersihkan? Kerjakan di buku tugas ya, tetap semangat dan ceria, kalian pasti bisa. Jerami, jenis alas yang harus ada pada kandang supaya mudah dibersihkan. Soal ketiga, berapa kali sebaiknya kandang dibersihkan? Kerjakan di buku tugas ya, tetap semangat dan ceria, kalian pasti bisa. 2 hari sekali sebaiknya kandang dibersihkan. Keempat, mengapa kita harus mencuci tangan setelah membersihkan kandang kelinci? Kerjakan di buku tugas ya, tetap semangat dan ceria, kalian pasti bisa. Agar tangan kita tetap bersih dan jauh dari kuman penyebab penyakit. Kelima, bagaimanakah air yang digunakan untuk memandikan kelinci? Kerjakan di buku tugas ya, tetap semangat dan ceria, kalian pasti bisa. Pergunakan air hangat untuk memandikan kelinci. Buka buku tema 2 halaman 168. Ayo mencoba. Tahukah kamu cara memelihara hewan lainnya? Ayo cari tahu cara merawat hewan yang kamu sukai. Pilihlah satu jenis hewan yang kamu sukai. Carilah informasi tentang cara merawat hewan yang kamu sukai. Buat pertanyaan terlebih dahulu, lalu cari informasi dengan cara mewawancarai orang tua, teman, atau peternak yang ada di sekitar rumahmu. Daftar pertanyaan untuk mengetahui cara merawat kucing. Kerjakan di buku tugas ya, tetap semangat dan ceria, kalian pasti bisa. Pertama, mengapa kucing perlu dirawat? Kedua, bagaimana cara merawat kucing dengan baik? Ketiga, berapa kali kucing diberi makan dalam sehari? Keempat, kapan saatnya kucing dimandikan? Kelima, di mana sebaiknya kandang kucing diletakkan? PKN, Pendidikan Kewarganegaraan KD 3.3 dan 4.3. Penilaian pengetahuan dan penilaian keterampilan. Materi, makna keberagaman karakteristik individu. Buka buku tema 2 halaman 169 sampai halaman 170. Ayo menulis. Kegiatan Dayu dan keluarga Dayu. Dayu dan keluarga sangat menyayangi hewan peliharaan. Semua berbagi tugas untuk merawat hewan peliharaan. Ibu bertugas membeli makanan kelinci. Setiap hari, Dayu menyiapkan makanan dan minuman untuk kelinci. Setiap hari Minggu, Dayu dan Ayah membersihkan kandang kelinci. Ayah bertugas mencuci kandang dan mengganti alas jerami. Dayu membantu mencuci tempat makan dan minum kelinci.
Setiap anggota keluarga Dayu memiliki peran dan tugas yang berbeda-beda dalam memelihara hewan peliharaan. Bekerja bersama-sama dalam merawat hewan peliharaan membuat pekerjaan menjadi lebih ringan. Tugas yang diberikan dapat berupa kegiatan memelihara hewan peliharaan atau lainnya. Cobalah tuliskan dan ceritakan pembagian peran dan tugas dalam keluargamu. Pembagian tugas dalam kegiatan merawat kelinci. Ayah bertugas, titik, titik, titik. Ibu bertugas, titik, titik, titik. Aku bertugas, titik, titik, titik. Kerjakan di buku tugas ya, tetap semangat dan ceria. Kalian pasti bisa. Ayah bertugas mencuci kandang dan mengganti alas jerami. Ibu bertugas membeli makanan kelinci. Aku bertugas mencuci tempat makan dan minum kelinci. Kelinci Dayu sangat menggemaskan. Kelinci Dayu sangat suka dielus-elus. Kelinci Dayu juga senang berlari-lari. Hal yang paling disukai Dayu saat kelinci berdiri. Dayu senang melatih kelinci peliharaannya berdiri dan berjalan seperti gambar. Gambar pertama, Dayu memegang dua kaki kelinci, lalu menariknya agar kelinci dapat berjalan maju sambil berdiri. Gambar dua, Dayu memegang dua kaki kelinci, lalu mendorongnya agar kelinci dapat berjalan mundur sambil berdiri. PJOK, Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan, KD 3.2 dan 4.2, Penilaian Pengetahuan dan Penilaian Keterampilan. Materi, kombinasi gerakan menarik dan mendorong. Buka buku tema 2 halaman 172 sampai halaman 173. Ayo mencoba. Cobalah lakukan gerakan mendorong dan menarik seperti contoh. Lakukan seperti tahapan berikut ini. Pertama, pilih teman pasangan yang seimbang. Kedua, berdirilah secara berhadap-hadapan dan tangan berpegangan. Ketiga, beri tanda posisi masing-masing. Keempat, kegiatan pertama, kamu lakukan kegiatan mendorong tangan temanmu, sementara temanmu menahan dengan cara mendorong balik agar tidak bergeser posisinya. Kelima, lakukan sekuat tenaga agar temanmu dapat bergeser posisi. Keenam, kegiatan kedua, kamu lakukan kegiatan menarik tangan temanmu, sementara temanmu menahan dengan cara menarik balik agar tidak bergeser posisinya. Ketujuh, lakukan secara bergantian. Kedelapan, semakin kuat bertahan, artinya semakin kuat dan dialah pemenangnya. Kegiatan mendorong dan menarik untuk berlatih kekuatan. Anak yang lebih kuat harus menolong anak yang lemah.
Tuhan sangat senang kepada anak yang saling menyayang dan suka menolong. Kegiatan bersama orang tua. Orang tua mengajak siswa berlatih mempraktikkan kegiatan bersama keluarga dan membagi peran dan tugas yang jelas kepada setiap anggota keluarga. Demikianlah pembelajaran hari ini, Bapak cukupkan. Semoga kamu dapat menyelesaikan tugas dengan baik. Bapak berharap kerjakanlah dahulu tugas, setelah itu kalian bisa bermain bersama teman-teman dan keluarga di rumah. Sampai jumpa besok. Bapak berharap pembelajaran hari ini menyenangkan. Lebih kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, sampai jumpa lagi. Salam sehat. Terima kasih, terima kasih, terima kasih.